Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas dan membahas tentang desain batang desak sebagai bagian dari perancangan struktur rangka baja. Fokus kita kali ini adalah tegangan kritis, kemudian kuat desak pada profil tunggal, kemudian yang ketiga adalah propertis penampang, profil gabungan, serta kelangsingan batang desak dan profil gabungan. Untuk itu, selamat menikmati dan selamat menyimak. Sekedar untuk mengingatkan bahwa struktur rangka adalah struktur yang hanya didesain untuk menerima beban aksial atau gaya normal saja. Dalam hal ini adalah gaya tarik dan gaya tekan. Silahkan merefer kepada video-video kami yang terdahulu yang bercerita tentang cara analisis struktur rangka dua dimensi. Beberapa contoh di lapangan juga kita temukan. Ya. Di sini ada struktur kuda-kuda, ada struktur jembatan lengkung, ya, dan struktur menara. Langkah pertama ketika melakukan desain awal, ya, yaitu adalah menentukan gaya-gaya dalam. Tentu saja ini diawali dari penentuan pembebanan, ya, atau analisis pembebanan. Dalam hal ini adalah kalau untuk konstruksi kuda-kuda atap adalah beban mati, beban hidup, dan beban angin. Nah, setelah kita bicara pembebanan, maka kita akan bicara kombinasi pembebanan. Dari sanalah kita akan mengetahui dengan jelas mana yang dimaksud dengan gaya batang tarik dan mana gaya batang tekan. Dan sekaligus juga akan menentukan mana batang tarik dan mana batang tekan. Bagaimana halnya dalam desain batang aksial bahwa tegangan atau stres itu dihitung sebagai beban dibagi luasan. Karena dalam desain batang tekan ini, ya, yang kita cari adalah kapasitas penampang dalam menahan beban tekan, berarti yang dicari adalah bebannya atau P nominal, maka P dapat dinyatakan dengan tegangan kali luas tampang yang ada. Untuk kondisi desain batang tekan secara khusus, yang menjadi kekhawatiran adalah kegagalan tekuk. Maka yang kita tinjau di sini adalah tegangan kritisnya. Oleh sebab itu, kapasitas penampang dalam menahan beban tekan, ya, atau P nominal itu sama dengan tegangan kritis dikali luas tampang kotornya. Tadi kita telah menyinggung sedikit tentang kegagalan tekuk yang terjadi dalam batang tekan. Dan disinilah seorang profesor matematika dari Swedia, Profesor Leonhard Euler, yang memberikan rumus untuk menghitung beban tekuk tersebut. Nah, dari beban tekuk ini kita bisa menghitung tegangan tekuk atau yang kita kenal juga sebagai tegangan Euler atau Fe sebagai beban Euler dibagi luas tampang. Dikarenakan radius observasi atau jari-jari kelengkungan adalah R yang memiliki hubungan dengan inersia dan luas tampang, maka kita bisa menuliskan kembali rumus tegangan Euler sebagai V kuadrat E per KL per R pangkat 2. KL per R itu sendiri adalah angka kelangsingan, dan angka kelangsingan akan dijadikan sebagai kriteria desain dalam batang desak. Di sini kita melihat perbedaan nilai konstanta atau nilai K untuk masing-masing jenis tumpuan dan kaitannya dengan panjang efektif, ya, panjang efektif. Karena sebagai contoh, suatu batang tekan dengan tumpuan sendi-sendi itu nilai K-nya sama dengan 1, sementara kalau untuk jepit-jepit itu nilainya adalah sama dengan setengah. Nilainya sama dengan setengah atau 0,5. Dan pola tekuknya pun juga berbeda. Untuk lebih jelasnya, katakanlah sebuah batang tekan, ya, dengan salah satu ujungnya diberi tumpuan sendi dan yang lainnya diberi tumpuan jepit. Beberapa referensi mengatakan bahwa nilai K-nya itu senilai 0,67, ya. Di sini kita tulis adalah 0,7. Nah, itu akan sangat berpengaruh sekali dengan nilai beban Euler atau beban kritis yang diberikan pada persamaan sebelumnya. Berikut adalah contoh untuk menghitung beban Euler atau beban tekuk dari sebuah pipa baja berukuran 2 inci, ya. Pipa baja termasuk tipe schedule 40 di sini. Data geometrik dan data material telah diberikan. Dan dengan menggunakan formula Euler kita dapat menghitung, ya, berapa nilai beban Euler apabila kita beri tumpuan sendi-sendi pada batang tersebut. Di sini kita dapatkan nilai 1,3 ton. Nilai ini pun juga sudah terkonfirmasi dengan cara lain, yaitu dengan pemodelan numerik, yaitu eigenvalue dan nonlinear static analysis. Berikut adalah contoh yang saya peroleh dari American Institute Steel Construction 2010 Design and Example. Sebuah profil W dengan mutu baja STM A992 didesain sebagai batang tekan untuk merespon beban mati dan beban hidup. Langkah pertama adalah menentukan kriteria desain pembebanan. Mana beban terfaktor, mana beban aktual. Kemudian yang kedua, merujuk pada tabel 41 untuk menghitung atau mencari kapasitas penampang beban dalam menahan beban tekan untuk profil W. Nah, di sini kita cari yang paling besar dari beban terfaktor, sehingga kriteria bisa memenuhi persyaratan aman.
Untuk menentukan FCR atau tegangan kritis yang digunakan dalam desain batang tekan, ya, di sini kita melihat angka kelangsingan yang menjadi parameter hal tersebut. Dimana kalau KL per R-nya lebih kecil sama dengan 4,71 akar E per Q FY, atau tegangan Euler-nya dia lebih besar sama dengan 0,44 dari tegangan leleh, ya, dimana E adalah modulus elastisitas dan Q adalah faktor bentuk, maka FCR-nya ditentukan dengan cara 0,658 dipangkatkan FY dibagi FE, kemudian dikalikan dengan tegangan lelehnya. Sebaliknya, jika angka KL per R-nya lebih besar, maka nilai FCR akan ditentukan dengan cara mengkalikan 0,877 dengan tegangan Euler-nya. Berikut diberikan sebuah contoh soal yang saya kutip dari American Institute of Steel Construction 10, Design and Examples. Kita diminta untuk menghitung berapa sebenarnya kekuatan dari kapasitas penampang terhadap beban tekan dari profil W14 x 90, ya. Dimana pada sisi yang tidak diperkaku ada panjangnya 30 feet dan sisi yang lemah panjangnya 15 feet. Nah, di sana kita sudah tahu ada properti materialnya berapa, ya, geometrik material juga sudah kita ketahui. Maka langkah pertama adalah menghitung angka kelangsingan. Nilai angka kelangsingan pada masing-masing sumbu yang paling besar itu yang diambil sebagai desain. Langkah selanjutnya adalah menghitung tegangan Euler berdasarkan angka kelangsingan yang kita peroleh di sini. Dari sini kita akan menghitung berapa besarnya tegangan kritis dan tentunya kita cek dulu dia masuk kriteria inelastic column atau elastic column. Dan ternyata nilai KL per R-nya lebih kecil dari 4,71 akar E per FY. Dengan demikian, maka FCR-nya bisa dihitung dengan 0,658 pangkat FY per FE kalikan dengan tegangan leleh atau kalikan dengan FB-nya. Dari sana kita bisa menghitung kapasitas penampang menahan beban tekan dengan cara mengkalikan FCR dengan luas tampang kotor dari profil tadi. Dan langkah terakhir adalah menentukan desainnya, yaitu tetapkan dulu apakah dia LRFD, apakah dia SD, apakah dia beban limit atau dia beban layan. Langkah selanjutnya adalah menghitung tegangan Euler berdasarkan angka kelangsingan yang kita peroleh di sini. Dari sini kita akan menghitung berapa besarnya tegangan kritis dan tentunya kita cek dulu dia masuk kriteria inelastic column atau elastic column. Dan ternyata nilai KL per R-nya lebih kecil dari 4,71 akar E per FY. Dengan demikian, maka FCR-nya bisa dihitung dengan 0,658 pangkat FY per FE kalikan dengan tegangan leleh atau kalikan dengan FB-nya. Dari sana kita bisa menghitung kapasitas penampang menahan beban tekan dengan cara mengkalikan FCR dengan luas tampang kotor dari profil tadi. Dan langkah terakhir adalah menentukan desainnya, yaitu tetapkan dulu apakah dia LRFD, apakah dia SD, apakah dia beban limit atau dia beban layan. Dalam hal profil tersusun atau profil ganda, kita penting untuk mengecek atau mengetahui angka kelangsingan gabungannya. Dimana kita harus melihat dulu kondisi-kondisi terhadap konektor atau terhadap alat sambung, apakah dia las ataupun baut. Dan di sini memang ada dua kondisi untuk konektor menengah, ya, yang diatur oleh SNI 1729 2015, ya, untuk profil berganda atau profil tersusun, di mana bila A per R satunya lebih kecil sama dengan 40, maka kita bisa mengatakan KL per R-nya merupakan KL per R yang minimum. Tetapi bila A per R satunya lebih besar 40, maka kita bisa kembali menggunakan persamaan E61. Selanjutnya diberikan sebuah contoh dari sebuah profil siku ganda 2L4 x 3,5 x 38, ya, dengan ketinggian 4 inch dan lebar bawah 3,5 inch dan tebal profil adalah 3/8 inch, ya. Diberikan tumpuan pada kedua ujung adalah sendi, ya, beban mati 20 kilopons dan beban hidupnya adalah 60 kilopons. Kita diminta untuk menghitung jumlah secara keseluruhan, ya, ikatan dari kedua profil tersebut, ya, yang disambung dengan las, ya, sebagai sambungan. Kemudian material baja ditentukan ASTM A36, ya. Dengan demikian kita bisa tahu tegangan lelehnya, kemudian tegangan ultimatenya. Diminta untuk mendesain batang tekan dengan profil siku ganda. Langkah pertama adalah menentukan kriteria desain pembebanannya, apakah dia termasuk beban terfaktor atau LRFD, ataukah dia desain kekuatan engine atau ASD, ya. Kemudian dengan menentukan K sama dengan 1,0 karena tumpuannya adalah sendi-sendi, maka kita bisa juga akan menghitung nilai KL per R elemen dengan L panjang 8 feet, ya. Untuk X, ya, arah X, untuk arah X. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwa
kapasitas penampang dalam menahan beban tekan masih berada di atas beban yang bekerja. Selanjutnya kita akan menghitung kekakuan ya KL dalam sumbu Y ya. Di sini kita bisa melihat untuk sumbu Y ya, kapasitas penampang dalam menahan beban tekan masih dalam kategori aman. Artinya nilainya masih berada di atas beban yang bekerja. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jarak antar sambungan dengan formulasi yang sudah tersedia di section E62. Dan dilanjutkan dengan menghitung angka kelangsingan pada masing-masing sumbu yaitu Y dan X. Selanjutnya kita akan mengecek atau mengevaluasi jarak antar sambungan yang kita peroleh ya dengan jarak antar sambungan yang sudah ditentukan ya. Tidak boleh melampaui itu, dan ternyata nilai jarak antar sambungan yang kita hitung itu sudah masih lebih aman ya, berada lebih rendah daripada nilai maksimum jarak antar sambungan. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung tentang cek apakah dia ada elemen langsing atau tidak ya, dengan membandingkan lebar dan tebal. Nah, di sini kita ketahui bahwa tidak ada elemen langsing dalam desain batang tekan ganda ini. Untuk batang tekan tanpa elemen langsing, maka spesifikasi E3 dan E4 mengatur kapasitas penampang dalam menahan beban tekan sebaiknya ditentukan berdasarkan kondisi limit atau kondisi beban terfaktor dari ya, kondisi beban lentur, torsi, ataupun tekuk, torsi, dan lentur. Nah, di sini kita lihat bahwa pada sumbu X, kita akan lihat angka kelangsingan pada arah X, yaitu KL per RX ya, telah ditentukan. Kemudian dengan tahapan yang sama seperti desain batang tekan, kita cari FE-nya, kemudian menentukan kriteria kolomnya, dan setelah itu menghitung FCR-nya. Untuk tekuk torsi ataupun kombinasi lentur torsi ya, di sini terkhusus elemen langsing dari profil ganda batang tekan itu telah diatur pada spesifikasi persamaan E42. Nah, sedangkan untuk tegangan kritisnya ya, kita bisa mengambil pada persamaan E32 atau E33. Langkah awalnya tentu saja menghitung angka kelangsingan. Nah, di sini kita lihat dulu angka kelangsingan pada sumbu Y dalam kondisi yang sudah terpasang. Nah, tujuannya adalah untuk melihat apakah kita akan memakai angka kelangsingan individu daripada elemen atau angka kelangsingan gabungan. Nah, setelah kita dapatkan itu, barulah kita menghitung nilai tegangan Euler dan selanjutnya dilanjutkan dengan menghitung tegangan kritisnya. Dengan demikian, untuk nilai tegangan kritis merupakan gabungan dari tegangan kritis lentur dan tegangan kritis akibat torsi. Dan ketika kita melibatkan torsi, maka kita akan melibatkan juga parameter G atau modulus geser yang merupakan hasil bagi dari modulus elastisitas dengan 2 kali 1 tambah Poisson ratio. Untuk Poisson ratio baja adalah 0,2. Selanjutnya kita akan melihat kapasitas penampang ya dalam menahan beban tekan akibat kombinasi dua jenis beban tersebut ya, lentur dan torsi. Jadi tegangan kita sudah dihitung dari keduanya, maka kita cek apakah aman atau tidak pada masing-masing kriteria desain. Berikut adalah beberapa riset-riset kami terdahulu yang terkait dengan topik evaluasi ataupun analisis batang tekan atau desak ya, baik itu dengan eksplorasi eksperimental test maupun numerical model ya. Teman-teman bisa mendalaminya lebih lanjut cukup dengan mengetik nama saya dan diikuti dengan kata kunci backlink di mesin pencari online, maka teman-teman bisa membacanya secara detail. Semoga bisa menginspirasi. Diberikan latihan sebagai berikut ya. Ada sebuah sistem struktur rangka dengan dua jenis elemen ya. Silahkan diinvestigasi mana yang batang tekan dan mana yang batang tarik. Kedua elemen tersebut masing-masing adalah pipa baja ya dengan diameter offset 60,5 dan ditentukan luas penampangnya baik itu untuk batang horizontal maupun batang yang diagonal. Silahkan Anda mendesain batang tekan tersebut apabila sistem struktur rangka baja merupakan jenis baja PJ37. Selamat mencoba. Sebagai kesimpulan dalam desain batang tekan kali ini adalah yang pertama, bahwa kegagalan struktur yang sering dikhawatirkan dalam desain batang tekan atau desak adalah kegagalan tekuk atau backlink failure. Yang kedua, karena notabene-nya kegagalan tekuk adalah kegagalan geometrik, maka angka kelangsingan atau slenderness ratio yang disimbolkan dengan KL per R menjadikan parameter dalam menentukan nilai tegangan kritis FCR pada desain batang desak yang telah diatur juga di SNI 1729/2015 atau di American Institute Steel Construction 2010.
Dan yang terakhir, penting sekali untuk membedakan mana kriteria desain faktor untuk beban kerja, DFBK, limit design, atau desain kekuatan engine, allowable strength design, atau yang kita kenal dengan kondisi beban layan. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa dibaca lebih lanjut oleh teman-teman sekalian ya. Di antaranya adalah American Institute Steel Construction for Steel ya, tahun 2010 atau SNI 1729 2015, khususnya pada chapter E ya. Dan kemudian juga sebagai menambah contoh-contoh desain, Anda bisa melihat steel design untuk edisi kelima dari William T. Segue. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap berkarya, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.